Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the phone, so I built my towers tall, wandering through these empty halls. Break the cycle now, walls are coming down. I gotta make it out. Yeah, 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 yeah. Look my fear right in the eye. I just wanna feel alive. I just Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aruni Fatimatuz Zuhriyah, Sabilillah Fitriana, Agus Kurniawan, dan Intihain Ayu Lestari dari kelas E Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Di sini kita akan mempresentasikan tentang filsafat idealisme. Nah, dalam pembahasan ini kita akan mengkaji 4 poin dalam filsafat idealisme. Apa saja itu? Poin yang pertama yaitu makna idealisme. Kemudian poin yang kedua yaitu konsep-konsep menurut filsafat idealisme. Kemudian poin yang ketiga yaitu siapa saja sih tokoh-tokoh dalam filsafat idealisme itu. Nah, kemudian poin yang terakhir atau poin yang keempat yaitu karakteristik dari filsafat idealisme. Langsung saja kita memasuki kepada poin yang pertama, yaitu makna idealisme. Apa sih idealisme itu? Nah, idealisme sendiri berasal dari kata ide, yang artinya dunia di dalam jiwa. Maksudnya di sini adalah dalam aliran filsafat idealisme ini, mereka memiliki anggapan bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Nah, asal kalian tahu juga, aliran idealisme ini juga sering disebut sebagai lawan dari aliran filsafat realisme. Mengapa demikian? Karena aliran idealisme ini kan lebih mengedepankan kepada hal-hal yang bersifat ide. Sedangkan aliran filsafat realisme itu kan lebih menekankan kepada objek yang nyata atau yang bisa ditangkap oleh panca indera. Kemudian metode apa saja yang digunakan dalam aliran idealisme ini? Nah, metode yang digunakan oleh aliran-aliran idealisme ini adalah metode dialektik, syarat dengan pemikiran, perenungan, dialog, dan lain-lain. Nah, idealisme ini juga berkontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan. Mengapa demikian? Hal tersebut dapat kita lihat pada metode dan kurikulum yang digunakan oleh aliran idealisme ini. Apa kurikulum yang digunakan? Nah, kurikulum yang digunakan dalam idealisme ini adalah kurikulum kemampuan berpikir. Jadi, peserta didik mampu menggunakan akal pikiran atau idenya dengan baik dalam mengembangkan ilmu-ilmunya. Memasuki poin yang kedua, yaitu konsep-konsep menurut aliran filsafat idealisme.
Apa saja konsep yang digunakan? Nah, yang pertama adalah metafisika. Apa metafisika itu? Metafisika artinya kenyataan rohaniah yang lebih berperan. Nah, jadi konsep ini berporos pada pernyataan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas atau kenyataan. Kemudian konsep yang kedua yaitu humanologi, yang artinya kita dianugerahi kemampuan berpikir yang dapat menyebabkan adanya kemauan diri untuk memilih. Kemudian konsep yang selanjutnya yaitu epistemologi, yang memiliki arti kebenaran hanya dicapai oleh orang-orang yang memiliki akal pikiran yang cemerlang. Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya di sini pengetahuan dapat diperoleh melalui intuisi dan mengingat kembali melalui berpikir. Lalu apa sih intuisi itu? Nah, intuisi memiliki arti kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa penalaran rasional atau intelektual. Jadi semacam instan begitu ya, atau tiba-tiba datang dengan sendirinya gitu. Kemudian konsep yang terakhir atau konsep yang keempat adalah aksiologi. Apa sih aksiologi itu? Nah, aksiologi memiliki arti kehidupan manusia diatur oleh kewajiban moral dari pendapat tentang kenyataan atau metafisika. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan tentang filosofi tokoh-tokoh aliran idealisme. Yang pertama yaitu Plato. Menurutnya kebaikan merupakan hakikat tertinggi dalam mencari kebenaran. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Yang kedua yaitu Immanuel Kant. Menurutnya filsafat idealis kritis menitikberatkan pada pemahaman sesuatu itu datang dari akal murni dan tidak bergantung pada suatu pengalaman. Jadi kebalikannya dari pendapatnya Plato. Yang ketiga dari Al-Ghazali, menurutnya akal berfungsi untuk menggerakkan anggota tubuh untuk melanjutkan pengetahuan praktis dan juga untuk mengetahui keinginan manusia yang bersifat material dan abstrak. Jadi maksudnya dari Al-Ghazali adalah manusia memakai akalnya sehingga ia bisa tahu akan sesuatu itu benar ataupun tidak, ataupun masih belum jelas.
menggambarkan tesis dan antitesis secara berturut-turut. Hegel sendiri mengemukakan pandangannya sendiri yang disebut idealisme absolut sebagai sintesis yang lebih tinggi dibanding unsur yang membentuknya, tesis dan antitesis. Hegel ini adalah seorang filsuf idealis Jerman yang lahir di Stuttgart. Pengaruhnya sangat luas terhadap para penulis dari berbagai posisi, termasuk para pengagumnya dan mereka yang menentangnya. Memakai nama idealisme subjektif tertentu, dan Fichte ini adalah salah satu filsafat modern dari Jerman yang mendukung aliran idealisme. Sumber pengetahuan didapatkan dari rasio dan akal, dan dia dimasukkan sebagai salah satu figur penting dalam filosofi, walaupun kebanyakan karakteristik sebagai karya berpusat pada tulisan filosofi sebagai sejarawan. Dia mendapatkan pengakuan dan penghormatan. Elia, mazhab ini terkenal karena suatu ungkapan yang ada ini ada dan tidak ada, tidak bisa dipikirkan karena yang ada merupakan inti dari kebenaran sesuatu. Karena ini merupakan tokoh yang paling terkenal. Karakteristik filsafat idealisme. Manusia menganggap roh atau sukma lebih berharga dan lebih tinggi dibandingkan dengan materi bagi kehidupan manusia. Roh itu pada dasarnya dianggap suatu hakikat yang sebenarnya, sehingga benda atau materi disebut sebagai penjelmaan dari roh atau sukma. Aliran idealisme berusaha menerangkan secara alami pikiran yang keadaannya secara metafisis yang baru berupa gerakan-gerakan rohaniyah dan dimensi gerakan tersebut untuk menemukan hakikat yang mutlak dan murni pada kehidupan manusia. Demikian juga hasil adaptasi individu dengan individu lainnya. Oleh karena itu, adanya hubungan rohani yang akhirnya membentuk kebudayaan dan peradaban baru. Maka apabila kita menganalisa berbagai macam pendapat tentang isi aliran idealisme ini, yang pada dasarnya membicarakan tentang alam pikiran rohani yang berupa angan-angan untuk mewujudkan cita-cita, di mana manusia berpikir bahwa sumber pengetahuan terletak pada kenyataan rohani, sehingga kepuasan hanya bisa dicapai dan dirasakan dengan memiliki nilai kerohanian yang dalam idealisme disebut dengan. Nah, demikianlah teman-teman presentasi dari kami kelompok 7. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like,